aku dapat hate comment. Oke. Yang mana ternyata info yang aku sampaikan itu nggak sesuai ternyata. Bisa ngaruh ke red card ya Mbak Aurel ya? Iya. Kayaknya makin tinggi Mbak. Jadi rame ya, jadi rame nih ya. Iya kayak gitu-gitu. Karena punya segmentasi sendiri ya. Jadi kan kita ngerasanya ya apa kita harus musuhan nih kayak gitu. Tapi memang kebutuhan media digital itu adalah clickbait gak sih? Iya nggak? Kalau kita bicara dark side-nya ya kan? Iya. Iya kan? Kayaknya itu juga. Kita fair-fairan aja lah ya. Kalian kan Iya. berkecimpung di dunia Iya. itu lah ya. Guys, kalian tahu nggak sih? Jadi katanya Indonesia itu bakal dijadiin tempat uji coba vaksin TBC yang didukung sama Bill Gates. 10 rekomendasi tempat wisata di Cibubur yang wajib kalian tahu. Orang Cibubur harus tahu. Gue baru selesai ngampus dan gue dapat berita nih, katanya Deddy Mulyadi, seorang gubernur Provinsi Jawa Barat tuh bakal ngehapus PR. Sekarang banyak influencer yang membahas soal politik, ekonomi, sampai isu-isu sosial. Mereka punya jutaan pengikut, pengaruh besar, dan suara yang didengar. Kalau udah gitu, apakah mereka juga bisa disebut jurnalis? Bedanya sama wartawan, apa ya kira-kira? Halo, selamat datang di POV, Podcast of View bersama saya Kiki. Hari ini kita akan membahas apa? Tentunya nggak jauh-jauh dari tentang konvergensi media. Tentunya saya sudah mengundang beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Tentunya kita akan ngebahas apa sih yang menjadi perdebatan atau currently kita lagi bahas isu-isu apa sih terkait influencer dan jurnalis. Nah, siang hari ini bersama saya sudah hadir bersama kami ada Fajar Yoga. Merupakan jurnalis dengan 10 tahun pengalaman ya berkiprah di dunia media elektronik khususnya TV ya Mas ya. Benar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Buki. Oke, lagi santai? Lagi santai aja nih Buki. Oh, Kita lagi lagi nggak santai sih tapi ada liputan tadi kita Oh di depan. oke, terima kasih loh udah join. Sama-sama ya Buki. Dan kemudian ada influencer juga. Nah influencer ini dia sering banget nih ngeliput lifestyle ya. Kemudian ada beragam liputan-liputan eye-catchy-nya juga. Nih kita sudah hadir Kak Aurel di sini. Ya, Selamat datang. Makasih loh udah join di sini. Iya. Oke, luar biasa tamu kita kali ini kawan POV. Oke, pertanyaan pemanasan dulu nih kayaknya nih ya. Boleh, Sebelum boleh, kita boleh. serius-seriusan nih. Karena Ini serius nih Buki. Oke, Biasa aja boleh. ya. Kalau misalkan kita bicara tentang topik yang bersinggungan antara influencer dan jurnalis. Ya. Topik kita kan hari ini adalah influencer itu termasuk jurnalis nggak sih? Nah, ini agak-agak menyinggung ya, tapi juga kalian termasuk similar, mirip-mirip nih. Mirip-mirip, Ini gimana ya. nih kira-kira antara jurnalis sama Ya. influencer? Silakan boleh dijawab dulu dari Mas Fajar. Ya, Buki, kalau menurut aku sih jurnalis itu belum bisa, influencer itu Mbak Aurel, mohon maaf ya Mbak Aurel, belum bisa kalau kita mau bilang dia jurnalis, karena jurnalis itu kita punya kode etik Buki, jadi ada aturan bagaimana kita menyampaikan berita, bagaimana kita nulis berita, terus kita juga biasanya kan kita nggak bikin berita sendiri nih Buki, kita ada eskalasi ke atas juga ke Pimret dulu, baru kalau emang beritanya sudah sesuai fakta dan benar adanya baru kita tampilin. Kalau jurnalis sih aku nggak tahu ya, mungkin mereka nggak ada kode etik kali ya, mungkin mereka influencer maksudku, mereka nggak ada kode etik, nggak ada harus ke atas gitu, gimana Mbak? Ya, kalau itu ya aku setuju sih. Jadi karena mungkin emang nggak seketat yang ada di jurnalis, tapi kalau di influencer itu ada yang namanya undang-undang ITE, terus ada juga undang-undang pelanggan konsumen. Jadi kayak ya kita juga di influencer yang nggak sembarang ya. Jadi validitas info itu juga penting gitu. Kebenaran dari suatu informasi juga penting sebenarnya. Tapi anyway, jauh sebelum ini nih, saya mau tanya dulu nih. Kalian kan
sering banget berkaitan dengan masyarakat luas, halayak, publik gitu ya. iya. Kalau dari sisi Mas Fajar nih atau bisa dari Aurel nih, kalian pernah gak sih di komen netizen yang kayaknya nggak relevan nih sama profesi gue gitu? Apa? Aku dulu kali ya. Boleh, Aurel dulu silakan. Waktu itu aku pernah tuh Bu, kayak jadi bikin konten satu isu waktu itu aku angkat, dan ternyata itu aku dapat hate comment Oke. yang mana ternyata info yang aku sampaikan itu nggak sesuai ternyata gitu. Dari situ aku jadi satu pelajaran buat aku konten-konten kedepannya, yang mana aku belajar dulu untuk cari tahu lebih dalam gitu, infonya yang lebih valid seperti apa gitu-gitu. Agak ini sih, kaget waktu itu dapat komen. Disclaimer dulu nih Aurel, kawan-kawan POV kayaknya belum tahu nih kamu berapa banyak followersnya. Aku udah kurang lebih 500.000. Wih. Red card-nya tinggi nih. Bisa ya? Red card-nya tinggi. Oke. Keren Ya ya. puji Tuhan lah. Baik. Boleh lanjut? Silakan. Iya, kalau aku nggak sampai head comment gitu sih. Paling saat aku ngasih berita, saat kita nyajiin berita itu ada aja tuh Buki yang komen, kayaknya ini hoax dah karena kata influencer A atau B gitu. Kayaknya nggak gitu beritanya gitu. Jadi mereka ngecek faktanya itu malah ngeceknya ke influencer gitu. Padahal kita kan sudah melalui ada alur yang kita lalui, yang itu salah satunya fact checking itu Bu. Padahal kalau di era digital ini common dong ya kalau netizen atau mungkin followernya bisa cross check atau fact check langsung ke influencer ataupun ke medianya langsung. Itu common kan ya Mas kalau secara jurnalis ya? Kalau Biasa kan dapat DM gitu ya. Kalau menurut aku ya kalau mereka ngeceknya ke influencer, mungkin kan mereka taunya opininya influencer aja sih Buki ya. Mereka harus cari lagi kayak website resmi atau apa benarnya tuh kayak gimana. Menurut aku sih itu sih. Literasinya gitu. Jadi benar. netizen juga harus bijak gitu. Ketika ada suatu informasi ya harus cek lagi kebenarannya gitu sih. Oh, oke. Well, kalau Aurel nih, aku ke Aurel dulu ya. Aurel kan sebagai influencer lifestyle yang sering banget ngeberitain hal-hal yang mungkin yang lagi happening atau mungkin lagi mengundang orang-orang tuh FOMO gitu kan. Nah, pernah gak sih kalau Aurel tuh ngerasa gue tuh sebenarnya jurnalis loh gitu? Ya mungkin bisa dikatakan begitu ya, Boke. Karena ya aku di beberapa kontenku aku memberitakan menyajikan konten dengan memberitakan info-info yang lagi hot news di saat-saat itu kan. Nah, tapi balik lagi, jurnalis itu apa sih gitu kan? Cari tahu dulu jurnalis itu, menurut aku tuh jurnalis adalah seseorang yang mengumpulkan data, menganalisisnya dan kemudian memberitakan kepada berita. Dan itu yang aku lakuin gitu. Aku maksudnya mencari tahu ketika misalnya ada satu isu, aku cari tahu dulu, aku kumpulin datanya, kemudian aku memberitakan kepada media, kepada khalayak dengan opini aku. Itu sih biasanya. Artinya tetap ada prosedur yang dilakukan ya, sama seperti jurnalis dong kalau gitu. Kalau dari sisi Mas Fajar seperti apa? Kalau menurut aku ya bisa dikatakan ini dua sisi yang berbeda sih Buki kalau menurut aku ya. Mungkin dalam artian tadi Mbak Aurel bilang kalau influencer itu jurnalis, karena arti dari jurnalis itu menurut aku itu bisa aja, tapi kayaknya jurnalis lebih kompleks lagi ya. Kita punya etika jurnalistik. Itu yang influencer nggak punya sih, Bang. Oh itu. Jadinya gitu sampai nyampeinnya kan harus ada faktanya di lapangan gimana. Mungkin kan kalau aku nggak tahu sih konten Mbak Aurel, mungkin habis ini scroll ya, follow ya Mbak ya, biar tahu gimana. Belum follow. Belum lagi. Ya ketahuan lagi. Jadinya nanti ya aku cek dulu. Oke. Mungkin bisa aja, tapi bisa juga tidak karena kan kita ada kode-kode etik yang harus diikuti gitu. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa influencer, jurnalis ini ada kemiripan serupa tapi tak sama. Nah, kalau di era digital ini, batas antara jurnalis dan konten kreator atau influencer itu kan makin blur ya. Terus menurut Mas Fajar nih, apa sih yang membedakan influencer dan jurnalis selain kode etik itu? Oke. Yang paling membedakan itu mungkin jurnalis itu dia nginfoin berita dengan turun ke lapangan, itu yang paling beda ya. Aku nggak tahu, mungkin
influencer itu setauku ya mungkin dia ngambil berita, bikin kontennya tuh ya dari berita di internet mungkin yang Mbak Aurel, atau dari ya dia nemu berita gitu Buki. Tapi kalau literasinya aja gitu. Sedangkan kita kan harus ke lapangan, harus terjun gitu, nanya langsung ke ahli, narasumber dan lain-lain. Bukan kita menyampaikan berita, tapi orang-orang yang kredibel. Jadi mengkaji, mengolah ya, Benar, seperti itu seperti hingga itu. menjadi berita. Tapi kalau influencer itu kan biasanya langsung to the point aja ya. Hai guys, kita udah di sini nih gitu-gitu ya. Biasanya kayak gimana, boleh Coba. gimmick dikit Gimmick gak nih? opening, Kalau lagi gue pengen tahu opening infoin yang- guys, kita lagi di mana nih gitu, lagi ada apa? Kayak gimana sih biasanya kita mau tahu nih gitu. Mungkin kawan POV nggak tahu nih kan. Stylenya Aurel sebagai influencer untuk memberitakan suatu berita tuh seperti apa? Oh, biasa sih aku ada salah satu konten yang aku bikin itu selesai ngampus, dan itu aku pembawaannya dengan apa ya, sesantai mungkin gitu kan. Waktu itu aku bikin konten tentang yang baru-baru ini Bang, Chef Raja 4. Iya, itu. Dan itu aku ngasih info bahwa ya itu penting gitu kan ya, untuk kita ketahui bersama dan ya kita dukung gitu kan, sama-sama menyuarakan gitu. Mau dicontohin nih? Iya, kita penasaran nih Bu ini Kawan tadi. POV belum tentu follower kamu juga kan kalau untuk kamu Kalau dapat tahu. tambah lagi followers aku nambah tadi 1. Oh, satu ya. lumayan. Kayak gimana tuh? Ya biasanya sih kalau opening aku kayak halo guys gitu kan, halo guys. Jadi aku baru selesai ngampus. Biasanya aku cerita dulu nih untuk menarik perhatian dari ini kan. Halo guys, jadi aku baru selesai ngampus, terus aku cerita bahwa aku kemarin baru dapat ini soal yang Chef Raja 4. Terus kita harus sama-sama menyuarakan apa sebagainya. Jadi mengalir aja ya, Iya. apa telling story aja gitu Telling ya. story. Oke, Iya, bedanya jadi jurnalis sama influencer ada cara mengolah datanya dan Benar. penyampaiannya ya Mas ya. Tapi aku penasaran sama Mbak Aurel, itu tuh di riset dulu apa enggak sih Mbak? Kalau aku iya karena udah belajar dari pengalaman Oh, ya. yang tadi yang dia. Iya, Hate comment tadi ya. Iya, takut salah lagi nih gitu kan. Jadi cari tahu dulu, oh jadi begini-begini, dan itu aku cari dari sumber-sumber di Google sih biasanya. Jadi kayak dari internet berita-berita Internet gitu ya. ya, benar. Oke. Tapi bukannya sekarang nih media besar ya Mas, kalau Mas Fajar kan berangkat dari apa ya, badan usaha media ya. Iya. Kemudian kalau untuk era sekarang digital, media besar juga sekarang pakai strategi influencer, ya kan? Yang sudah banyak orang-orang konsumsi atau netizen konsumsi adalah gayanya influencer yang diadopsi sama jurnalis. Nah itu bahkan jurnalisnya juga kadang jadi selebgram. Itu gimana tuh tanggapan dari sisi jurnalisnya? Nggak bisa dibantah ini. Emang Nggak bisa iya. dibantah ya? Ini konvergensi sih Buki, kemajuan ya. Kita teman-teman jurnalis juga sadar diri, harus tahu gimana caranya berita kita itu tidak membosankan, orang mau nerima gitu, orang mau pendekatannya itu lebih relatable ke audiens gitu Buki. Makanya kita juga nyontohin cara influencer nyampein informasi gitu. Makanya kadang-kadang kan kayak sekarang sih udah hampir banyak jurnalis itu yang influencer juga kan Buki. Atau dia style-stylenya udah bahasanya kayak Metro TV contohnya, yang dia yang agak sarkas-sarkas gitu, bahasanya udah nggak harus formal kan. Bahasa makanya itu jadinya mereka kan dipotong-potong videonya, ditaruh di internet karena nyocok gitu, mungkin lebih ke audiens digital tuh lebih cocok seperti itu. Jadi, Tujuannya adalah penyampaian informasi yang lebih efisien ya. Benar. Jadi, tidak ada misleading ya ke Benar, halayak seperti seperti itu, itu ya. Oke, jadi sah-sah saja sebenarnya kalau jurnalis ini mirip-mirip atau menyerupai influencer. Nah, kalau sisi influencer, keberatan nggak nih? Kok gue di copycat gitu? Iya, kalau itu ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya karena kan perkembangan digital kan sekarang udah ini, jadi perlu juga untuk mengikuti gitu, biar ya mungkin nggak terkesan bosen ya. oh bosan ya? Cerita orang bosan ya? Karena yang kita ketahui sekarang kalau kita konsumsi informasi dari TV bisa dihitung jari generasi mana yang bisa benar. konsumsi ya kan, konsumsi. itu. Nah sekarang bagaimana caranya jurnalis mengemas informasi Benar, tersebut Benar. untuk dikonsumsi oleh halayak secara utuh gitu ya. Menggunakan strategi dari influencer yang pendekatan-pendekatan
Iya. bisa dilakukan oleh influencer. Emang itu sih keunggulannya influencer ya. Mereka berbicara dengan mereka sendiri gitu. Jadi lebih kayak ngobrol ke audiens langsung gitu. Sedangkan kita kan pembicaraannya normal gitu ya. Emang iya sih agak ngebosenin. Aku mah jujur aja, Mor. Aku juga dukung kok gitu, iya. Tapi karena ada kode etik. Iya, emang harus ada kode etik yang jaga. Kita harus nge-share fakta, harus ngecek aktualisasinya beritanya seperti apa. Bahasanya kan kita juga di amanin Buki, karena bahasa kan juga kadang-kadang nantinya bisa misleading dan tadi itu nantinya sih. Oke, kalau penyampaian informasi sudah dikemas sedemikian rupa, nah sekarang aku balik lagi ke pertanyaan awal nih. Yang sering banget muncul di benaknya netizen atau masyarakat luas itu sekarang itu publik masih melihat jurnalis sebagai sumber informasi yang terpercaya atau enggak? Bagaimana dari sisi jurnalis nih? Ini kayaknya kondisi kerjanya dipertanyakan. Nanti dipanggil habis ini Buki. Sebenarnya masih dibilang gitu Masih kredibel nggak sih? Gitu? kalau audiens kan arus utamanya ini masih naik turun sih Buki. Apalagi kalau ada tentang politik ya. Politik itu kan mereka nyarinya fakta-fakta yang benar-benar netral. Tapi kadang-kadang juga turunnya nih kadang-kadang para penonton ini kan sekarang ngiranya TV ini pro-nya ke sini, TV ini pro-nya ke sini. Banyak pesanan. Iya, banyak pesanan dan lain-lainnya. Itu sih yang jadinya makin bingung. Tapi makanya kita tuh harus ada tetap ngasih fakta, tetap ngasih berdasarkan data. Karena kita harus berbicaranya itu sekarang by data, Buki. Karena kalau kita asal-asal nantinya itu yang tadi pesanan dibilangnya apa, apalagi di masa-masa politik itu kita sering banget kena tuduhan-tuduhan seperti itu. Harusnya memang media itu adalah sifatnya netral, bukan begitu ya? Emang harus wajib netral ya. Ya, harus wajib netral ya. Tapi company di Indonesia ya, pemangku hajat juga memiliki media. Seperti itu. Nah, kalau sekarang saya mau dengar dari sisi influencer nih. Sisi influencer memandang seorang jurnalis ini atau media ini masih bisa dipercaya nggak sih dalam penyampaian berita? Sementara kan followers kamu mungkin akan lebih apa ya? Lebih granted. Oh, gue mau cari dari Aurel aja nih, pasti valid gitu kan? Oh. Itu gimana menurut kamu? Ya aku setuju sih soal itu karena ya balik lagi itu kan jurnalis kan turun ke lapangan dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya influencer itu hanya dengan the power of opini. Ya. Itu. Jadi kalau di konten-konten seorang influencer itu biasanya dia ada statement bahwa ini pengalaman aku atau ini menurut aku. Oke. Point of view. Yes, point of view. Kalau di Oh iya, betul. Kawan POV. mungkin begitu ya. Oh, jadi masih setuju bahwa media atau jurnalis itu masih dipercaya publik ya. Kredibilitasnya masih dipegang lah ya paling enggak ya. Oke, terima kasih. Next question nih yang agak tajam. Sekarang banyak banget media yang pakai gaya influencer nih. Kayak clickbait, storytelling personal, sampai bikin TikTok. Nah, ini gimana nih menurut Mas Fajar sebagai jurnalis ya? Nanti boleh disambung sama Aurel secara influencer. Oke. Iya, kita emang beberapa media, beberapa jurnalis butuh clickbait juga Buki. Karena mereka tuh harus mau nyantol dulu nih ke kita nih, baru kita kasih isi beritanya apa. Memang emang di digital begitu kali ya. Emang sukanya yang clickbait dulu gitu, makanya kita kasih seperti itu. Tapi bahayanya lagi-lagi kalau digital itu kan mereka ini belum nonton sampai habis kadang-kadang Buki, belum nonton sampai selesai. Terus biasa udah komen. Terus kadang-kadang orang malah kegiring di situ gitu. Tapi memang jurnalis juga kadang-kadang memang mengikuti arusnya kayak sekarang itu kan memang pada ke media digital, ya udah kita ikut ke media digital. Dulu kita malah pernah Buki awal-awal itu kita yang ada di TV tayangannya kita upload lagi ke TikTok, Instagram gitu, tapi sayangnya nggak suka gitu, orang-orang pada sepi penontonnya dan lain-lain. Ternyata emang gayanya harus dibedain. Makanya itu gayanya kita nyontek-nyontek dikit ke Baura dan teman-teman gitu. Ya itu wajar sih ya adaptasi digital ya kalau menurut aku ya. Tapi ya kalau misalnya ngejar klik tapi ngorbanin isi kontennya kan bahaya juga. Betul. Iya. Betul banget. Gitu sih. Tapi memang kebutuhan media digital itu adalah clickbait gak sih?
Iya nggak? Kalau kita bicara dark side-nya ya kan? Iya. Iya kan? Kayaknya itu juga influencer Kita juga fair-fairan kayak- aja lah ya. Kalian Iya, kan iya. berkecimpung di dunia Iya. itu lah ya. Jurnalis dan influencer kayaknya sama sih. Kita butuh berapa banyak orang yang nonton, berapa banyak orang yang lihat mungkin. Itu bentuk engagement kan ya? Iya, bentuk engagement dari para penonton kan. Kalau jadi jurnalis kan mungkin butuh itu karena kita pengen berita kita ditonton, yang berita kredibel kita yang sesuai fakta dan apapun itu ditonton banyak orang juga kan. Sama pun dengan Mbak Aurel ya sebagai influencer juga mungkin bisa ngaruh ke red card ya Mbak Aurel ya. Kayaknya makin tinggi Mbak. Jadi rame ya, jadi rame nih ya. Oke, next nih, saya akan mancing-mancing akan lebih panas kayaknya ya. Jadi harap tenang. Oke. Nah, sering menjadi perdebatan nih ya di antara netizen dan followers mungkin dari Aurel ya. Menurut kalian nih batas antara opini pribadi dan fakta itu masih penting nggak sih dalam menyampaikan informasi? Dari duniaku sih sebagai influencer ya, pendapat atau opini itu jadi suatu hal yang penting dan jadi ciri khas dari influencer gitu. Karena itu yang bikin netizen atau publik itu yang mereka cari tahu gitu loh dari influencer itu. Iya, karena mereka mungkin menurut pendapat si influencer ini gimana ya? Paling relate biasanya. Iya, Iya, relate apalagi kayak kalau gitu ya. misalnya influencernya tuh udah beribu-ribu nih influencer, Followersnya. followersnya. Jadi kayak sangat mempengaruhi opini mereka juga. Gitu. Jadi trusted ya. Tapi, tapi balik lagi ya itu kalau misal influencer yang tadi sudah sempat aku mention bahwa mereka mengandalkan the power of opini gitu kan. Jadi setiap konten pasti ada disclaimer bahwa ini adalah pendapatku gitu. Ini dari sisi aku gitu. Karena ya setiap influencer ya bisa jadi beda-beda gitu kan pendapat tentang satu isu. Mungkin karena followers juga nge-follow Mbak Aurel kan karena mungkin pendapatnya hampir sama atau pemikirannya sama kayak tadi kan. Makanya mungkin dia ya nungguinnya ya opininya Mbak Aurel. Tapi kalau di media balik lagi ya Buki, kita nggak bisa kayak menurut pendapat TV ini, pendapat TV itu gitu. Kita harus semuanya by data. Kita harus ngasih berita yang aktual, yang harus sesuai sama apa yang di lapangan gitu. Karena berkaitan sama integritas juga kan. Integritas Karena kalau kita. media besar itu dia selain punya prosedural, kemudian kode etik dan ada integritas yang harus dijaga ya kan. Benar, Jadi nggak seperti sembarang itu. opini bisa langsung di-share gitu ya Mas ya. Oke, jadi membedakan ya antara Membedakannya jurnalis antara- sama influencer. Sama-sama penting ternyata pendapat pribadi. Tapi kalau untuk dari sisi jurnalis, itu perlu kita kembali kaji. Nah ya, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Menurut kalian hubungan antara jurnalis dan influencer itu lebih ke arah kolaborasi atau kompetisi? Dari Mas Fajar deh, boleh silahkan. Kalau aku sih dulu mikirnya sempet mikir kompetisi Bu. Dulu ya Mbak Aurel, sekarang mah enggak aku. Dulu tuh ngerasa kayak memandang influencer kayak apaan sih ini gitu apa. Dulunya dulu kapan nih? Iya. Dulu awal-awal aku lupa 2002 sebelum 2017-18. Mungkin pas awal-awal baru muncul tuh nggak banyak. Itu ngerasa apaan sih ini. Mereka juga dulu kayak bilang YouTube lebih TV dari TV lebih YouTube apa sih? YouTube lebih dari TV. TV gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Karena lah. punya segmentasi sendiri. Jadi kan kita ngerasanya ya apa kita harus musuhan nih kayak gitu. Dulu emang rasanya kompetisi, tapi semakin sekarang kita emang perlunya kolaborasi sih Bu. Kita dari jurnalis juga butuh pendekatan dari influencer, mungkin influencer juga butuh kredibilitasnya seperti itu. Kalau Mbak Aurel gimana? Ya kalau aku sih nggak memandang kompetisi ya. Aku doang berarti ya. Tapi dulu Mbak Aurel, sekarang udah enggak kok. Sekarang udah Aku temenan sih kita. lebih ke kolaborasi, saling melengkapi gitu. Apa yang kurang dari influencer ya itu tadi kredibilitas, validitas dari suatu info. Itu yang kita ambil dari jurnalis gitu. Sedangkan kalau dari sisi jurnalis yang diambil dari influencer ya pendekatannya gitu. Bagaimana dalam penyampaian informasi itu feel-nya lebih ngena gitu kan. Mungkin itu sih. Berarti Jadi, tidak saling menutup kemungkinan dong jurnalis sama influencer bisa collab. Iya. Nanti gue bikin dah reporternya Mbak Aurel. gitu ya. Bikin liputan nanti depan ada macet banget kayaknya apa. Enggak liputan cuaca lagi hujan ya Bu. Live streaming. Live streaming. Well, kalau
sekarang kita mau bicara tentang generasi zaman sekarang kan didominasi sama generasi Z ya atau Gen Z yang dapat semua info dari TikTok ataupun Instagram. Kalau kalian mau bilang apa nih ke mereka yang lihat nih podcast kita hari ini? Aku dulu kali ya. Boleh, kan akrab banget nih ya influencer sama platform-platform tadi. Iya, penting banget literasi. Ini penting banget. Jadi ketika mendapatkan suatu informasi dari influencer gitu, perlu cross check dulu. Cross check dulu informasinya udah benar apa belum gitu. Aku ada satu cerita nih, Mbak. Oke, jadi papaku dia main medsos. Bukan bukan Gen Z sih ya. Bukan Gen Z. Tapi dia udah main medsos nih. Main medsos. Nah, dia waktu itu buka apa? FB gitu kan. Dia buka FB terus tiba-tiba dia kaget. Hah? Agnes Monica meninggal gitu. Aku ikutan kaget nih sebagai penggemar berat Agnes Monica kaget gitu kan. Hah? Emang iya gitu. Dan jadi ada satu konten yang mengatakan bahwa Agnes Monica meninggal gitu. Iya, pernah sampai viral gitu. Iya gitu. Dari sininya Agnes Monica meninggal. Buset gitu kan. Aku cari tahu lah itu kebenarannya kan dan aku jelasin gitu ke papa mama bahwa sangat penting untuk cari tahu dulu nih, jangan langsung ketika ada satu info langsung dimakan mentah-mentah gitu. Harus cari tahu dulu. Dan ya itu tadi kalau untuk Gen Z, tapi luas sih ya, nggak cuma Gen Z ya, karena contohnya itu papaku kan. Kalau spesifik, kalau generasi Z-nya seperti apa yang biasa Aurel temukan di dunia digitalisasi ini? Kalau followernya Gen Z, terus kamu mau menyampaikan selain literasi, apalagi nih teman-teman Gen Z? Kan kayaknya kalau Aurel Gen Z banget nih ya kan, pasti followernya pasti Gen Z juga gitu. Selain literasi, apalagi yang mau dihimbau sama teman-teman nih? Apa ya, ya harus lebih open minded sih, open minded. Karena ya itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Betul. Kayak sosmed itu sebagai sumbunya aja sih Buki. Kayak nggak apa-apa kalian lihat Instagram, TikTok ada berita, tapi perlu fact checking lagi. Kita perlu cari data-data kredibel, cari media-media yang kredibel lagi. Jadinya benar, walaupun kita nonton kayaknya segini doang, tapi benar nggak ya, kita cari lagi, fact checking lagi. Kalau emang datanya dari sosmed sama berita itu sama, cocok, ya mungkin fakta gitu kan, bisa dipercaya. Kecuali yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, terus dipercaya satu doang atau gimana, itu sih yang bahaya. Apalagi kalau ada satu doang terkena, nggak dicek lagi, terus dia ngomong kemana-mana, nyebarin lagi. Nah, berarti kan kuncinya adalah literasi itu sendiri kan. Jadi baik dari sisi jurnalis maupun influencer, sama-sama menghimbau nih teman-teman generasi Gen Z ya, Gen Z untuk banyak-banyak literasi, membaca, untuk tidak kesesatan berpikir gitu ya. Oke. Menurut kalian, apa dampak dari konvergensi ini ke masa depan informasi? Nah, kayak gimana nih? Kira-kira apa sih dampak yang akan bisa minimal yang bisa tinjau lah. Tinjau ya. Mungkin kalau dibilang dampak ada, tapi ada positif, ada negatifnya kembali lagi begitu. Kalau negatifnya itu positifnya dulu aja. Boleh. Kayaknya banyakan negatifnya ya. Positifnya tuh beritanya jadi cepet nyebar. Mungkin dulu kita nyajin berita 1 hari ini, 2 hari, 3 hari baru nyampe sana beritanya gitu. Itu ngalamin ya Mas Fajar? Iya, aku ngalamin sampai situ. Terus kalau sekarang tuh udah kita ngupload udah sampai berita di mana-mana udah nyebar cepet banget gitu. Globalisasi. Nah ya, tapi balik lagi pada positifnya, negatifnya itu noise-nya makin besar, Buki. Noise-nya makin besar. Terus makin mudah ada berita-berita yang hoax, yang pinggiran-pinggiran cuman ngambil sisi-sisinya doang gitu. Itu sih bahayanya, jadinya memang ada positifnya yang cepat tersebarnya, tapi negatifnya itu ya kita harus lagi-lagi cek fakta sih kalau untuk berita. Gitu. Kalau dari sisi influencer seperti apa? Kalau dari Mas Fajar kan menyampaikan bahwa paling tidak tuh ada kedepannya dampaknya positif dan negatifnya dari informasi konvergensi ya kan. Nah kalau dari influencer kira-kira dampaknya apa nih? Kalau informasi kedepannya seperti apa? Ya aku sih setuju ya. Mungkin kedepannya influencer dan jurnalis itu tidak dalam konteks kompetisi, tapi kolaborasi, saling melengkapi, gitu sih. Oke. Jadi keduanya saling sepakat ya bahwa untuk kedepannya bisa saling melengkapi untuk menyampaikan informasi yang utuh ke
halayak ya, seperti itu. Oke, last but not least, di masa depan menurut kalian nih peran jurnalis dan influencer tuh bakal nyatu apa enggak nih? Gimana kira-kira? Ya menurutku penting sih Buki tetap dibedain. Bedain ya. Bedain karena kita punya peran masing-masing. Influencer punya perannya sendiri, pendekatannya seperti apa. Jurnalis juga punya peran penting sendiri, kayak faktanya dan lain-lain. Jadi menurut aku kedepannya harus tetap beda tapi tetap bisa collab tadi Borel ya, tetap bisa kolaborasi kayak gitu sih. Aku juga ngerasa gitu sih. Jadi gaya mungkin bisa mirip ya, tapi tujuan dan prosesnya yang berbeda gitu. Dan kalau misalnya kita bisa saling support ya kenapa harus saling salib gitu. Gitu sih. Tetap ada borderline-nya ya maksudnya Iya. ya. Oke, jadi maksudnya ada untuk jurnalis ada haluan sendiri, influencer ada haluan sendiri gitu ya. Ya. Tapi tetap satu tujuannya sama. Sama tadi tujuannya baik ya, sama-sama ingin menginformasikan, sama-sama ingin ngasih ke informasi ke halayak itu lebih kena gimana, lebih baiknya gimana gitu. Oke. Wah, obrolan kita nih udah bikin makin mikir ya. Nggak kusut kan tapinya ya? Iya. Bahwa dunia jurnalisme dan influencer nggak harus saling berkompetisi. Justru bisa saling melengkapi asal tahu batas dan tanggung jawab masing-masing ya guys. Kalau dari sisi jurnalis tadi sudah menyampaikan, dibedakan saja gitu ya. Buat kalian yang dengerin, yuk mulai lebih bijak mengelola informasi, cross-check, open-minded, dan jangan buru-buru nyalahin atau percaya. Karena di balik konten ada manusia, ada proses, dan juga ada pilihan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Mic off, pikiran tetap nyala. Bye!